Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa say hi dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Dan akan diadakan ibadah pencurahan Roh Kudus mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020. Live on Instagram and Radio Sola Gracia Solo. Dan ibadah akan dimulai jam 6 sore. Hai, saya Jason. Keluarga tidak harmonis. Jason selalu meragukan, ke depan Jason mau jadi apa ya? Aku ingin mereka menjadi sepertiku. Ternyata menjadi tempat penolakan terbesarku. Pertemanan yang kupikir bisa menjadi tempat kesenanganku, menjadi tempat ku tertolak. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Saudara, Shalom. biarlah hari ini kita diberkati Tuhan dengan kuasa kasih-Nya lewat pujian penyembahan dan juga firman ibadah hari ini. Mari rasakan kasih Tuhan, siapkan hati dan seluruh jiwa kita. Kita sembah Dia Allah kita yang luar biasa. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, rasakan kasih-Nya dalam ibadah hari ini bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Suci, Maha Mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Angkat suaramu dan sembah Dia Allah kita yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Maha Mulia,
akan naik ke surga. Dia siap mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap kita. Amin. Amin. Yes. Bersama-sama kita mau tepuk tangan. Saatnya hari ini kita bersukacita, sebab Yesus telah menang atas maut. Dan Yesus telah hancurkan setiap kuasa dosa. Yo! Dia Yesus telah bangkit. Sungguh sangat dahsyat kuasa-Nya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitan-Nya. Sungguh Dia Yesus telah bangkit. Sungguh sangat dahsyat kuasa-Nya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitan-Nya. Yesus bangkit dan ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya penuhi umat-Nya. Bangkitlah gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasa-Nya. Lekat dari surga, turun atas kita. Sungguh Dia Yesus telah bangkit. Sungguh sangat dahsyat kuasa-Nya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitan-Nya. Yesus bangkit dan ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya penuhi umat-Nya. Bangkitlah gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasa-Nya. Lekat dari surga, turun atas kita. Yesus bangkit dan ke surga, dicurahkan Roh Kudus-Nya penuhi umat-Nya. Bangkitlah gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasa-Nya. Lekat dari surga, turun atas kita. Lekat dari surga, turun atas kita. Lekat dari surga, turun atas kita. Yang percaya berkat turun atas kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang dahsyat. Yes. Yo, bersama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yo, Yeah. katakan betapa hebat, betapa dahsyat. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah
Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini saya senang sekali karena hari ini adalah hari yang spesial di mana kita memperingati hari naiknya Tuhan Yesus Kristus ya. Hari naiknya Tuhan Yesus ke surga itu menandakan siapa dia sebetulnya. Dan saya bangga sekali kalau di Indonesia kita boleh mendapatkan hari ini menjadi tanggal merah. Itu berarti kenaikan Kristus itu diakui secara nasional. Dan saya mau katakan begini, tidak ada satu orang pun yang seperti kuasa dan kemuliaan seperti yang Yesus alami. Setelah selesai dia naik surga dan dimuliakan luar biasa. Itu bagaikan begini, seorang yang telah menyelesaikan tugas yang berat, maha hebat, pekerjaan yang cukup sungguh amat berat dan susah dan dia lalui. Bagaikan seorang mahasiswa yang kuliah beberapa tahun, kemudian skripsi atau tesis atau disertasi dan lulus ya. Dan ini adalah graduationnya begitu ya, luar biasa sekali. Saya senang sekali kiranya hari ini mendatangkan sukacita tersendiri buat kita yang ada di rumah-rumah ya. Nah baik, hari ini kita mau belajar tentang judul khotbah 120 orang pilihan. Itu kalau saudara suka judul khotbah ya. Nah menarik sekali dengan adanya 120 orang pilihan ini. Karena 120 orang pilihan itu adalah orang-orang yang memang siap untuk menerima lawatan daripada Roh Kudus. Tapi sebelum saya ke 120, kayaknya saya mau perlu share dulu kenapa sih dan apa sih pentingnya makna daripada peringatan kenaikan Tuhan Yesus ya. Ada sekitar kurang lebih ada 4 poin di situ. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus itu untuk pemuliaan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Setelah selesai semua tugas-tugasnya, dia dikasih nama di atas segala nama dan dia dimuliakan di atas awan-awan. Lalu yang ketiga, pencurahan Roh Kudus ya. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, kemudian karya Roh Kudus bekerja di situ. Dan yang keempat, yang terakhir, makna dari kenaikan Tuhan Yesus adalah persiapan untuk datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesus harus pulang dulu baru nanti datang kedua kali. Bagaimana dia datang kedua kali kalau dia gak pulang dulu ya. Jadi ini 4 ini menjadi alasan yang cukup kuat kenapa Yesus harus pulang ke rumah Bapaknya. Nah setelah Yesus naik, Alkitab mencatat 10 hari murid-murid diminta untuk menunggu akan pencurahan Roh Kudus ya. Menarik sekali karena pada saat mereka disuruh untuk menanti 10 hari itu, sebetulnya Alkitab tidak mengatakan sekian hari. Yang Alkitab tulis adalah lakukanlah dan jangan kemana-mana, tunggu sampai engkau diperlengkapi dari tempat Maha Kudus. Hanya itu saja, tidak ada harinya. Makanya menarik sekali karena pada saat mereka kumpul, tempat kumpulnya dan peristiwa waktu itu pun luar biasa sekali. Nah Roh Kudus dicurahkan tidak di bait suci, tetapi justru di loteng sebuah rumah dengan jumlah murid 120. 120 itu angka yang sangat kecil sekali kalau dibanding dengan angka orang Yahudi yang ada di Timur Tengah di Yerusalem pada waktu itu. Saya ulangi, Roh Kudus tidak dicurahkan di bait suci, enggak. Tapi Roh Kudus dicurahkan di hari-hari pertama di Pantekosta itu di loteng. Loteng Yerusalem itu bukan balkon gereja atau gereja lantai 2. Enggak, rumah di mana waktu Yesus mengadakan perjamuan makan yang terakhir. Di situ di tempat yang sama mereka kumpul dan itu menjadi base camp buat mereka. Menarik, ternyata Roh Kudus dicurahkan di rumah, bukan di gereja. Dan saya berdoa hari ini selama masa pencurahan Roh Kudus kita memperingati 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus hadir di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang setuju katakan amin ya. Dan mulai besok kita ada ibadah pencurahan Roh Kudus mulai jam 6 sampai jam 7. Saudara boleh ikut bersama-sama lewat
streaming di IG atau di live streaming di radio kita begitu ya. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Menarik sekali karena Roh Kudus dicurahkan di rumah. Saya mau bacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-15, maaf. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Dan yang berkumpul itu ada kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi yang kumpul 120 orang banyaknya. Menarik sekali angka 120 ini karena sebelumnya Tuhan cuma kumpul sama murid itu cuma 12 orang. Dan kali itu mereka kumpul 10 kali lipat. Saya bisa bayangkan ruangan itu. Yang tadinya 12 orang, sekarang 10 kali lipatnya, 120 orang. Nah, makin menarik sekali karena di ayat yang lain dicatat ternyata pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, berita tentang Roh Kudus dan pencurahan itu ternyata didengar bukan cuma 120 orang. 1 Korintus 15 ayat ke-6 dikatakan begini. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa di antara mereka sudah meninggal. Nah, perhatikan ayat itu. Ada 500 orang yang mendengar dan bahkan mungkin melihat waktu Yesus naik ke surga. Karena Alkitab mengatakan begini, ia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Perhatikan kata sekaligus. Mungkin Tuhan berpesan kepada murid-muridnya ya, 12 murid kumpul di bukit yang biasanya itu perjumpaan kita terakhir sebelum aku pulang ke rumahnya Bapak. Waduh, bawa teman-teman murid-murid yang lain. Jadi mungkin mereka mulai bicara satu dengan yang lain. Kalau ada WA mungkin grupnya langsung ramai banget. Kumpul. Nah pikiran saya itu di situ mungkin ada 500-an sekaligus di situ. Tapi aneh mengapa akhirnya cuma hanya 120 yang ada di loteng itu. Pertanyaannya kemana yang 380 orang? Kemana yang 380 orang? Ya mungkin jawabannya mungkin sibuk. Yang kedua mungkin gak tahan suruh harus 10 hari kumpul bersama di satu tempat tanpa wifi, tanpa TV, tanpa handphone, kemudian tanpa drama Korea, mungkin tanpa yang lain dan tanpa yang lain. Mungkin mereka juga gak tahan 10 hari cuma nyanyi, nyembah, sharing. Itu kalau bukan orang-orang yang haus dan lapar, gak mungkin bisa kumpul. Nah menarik sekali angka 120 orang ini. Nah mari kita belajar siapa 120 orang ini. Saya berharap di rumah-rumah saudara juga mengalami apa yang dialami 120 di rumah di loteng itu. Saudara tiba-tiba mengalami Roh Kudus ada di sana. Amin ya, amin. Saya berdoa tiba-tiba saudara nanti nyembah, saudara datang kepada Tuhan. Minggu-minggu ini saudara mengalami Roh Kudus dalam penyembahan-penyembahan saudara. Roh Kudus hadir dan menjamah. Roh Kudus itu kekuatan yang begitu hebat. Dia memberikan hikmat, dia memberikan marifat, dia memberikan persenjataan, dia memberikan perlengkapan yang begitu hebat untuk kita bisa bertahan dalam dunia ini, bahkan untuk melayani Tuhan. Poin pertama, siapa 120 ini? Poin yang pertama adalah ini Bapak Ibu, adalah orang yang sudah ditebus dengan tanda darah. Yang pertama, ada tanda darah penebusan pada 120 orang ini. Jelas ini bukan orang sembarangan. Karena orang-orang ini adalah murid Kristus yang percaya bahwa pemercikan darah Yesus telah menebus dosa mereka. Darah Yesus menyucikan semua dosa dan tabiat sehingga hidup kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita,
maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau kasih contoh ilustrasi yang simpel aja Bapak Ibu. Ini hidup kita, yang kotor. Ini hati kita yang kotor Bapak Ibu. Kalau Roh Kudus itu masuk di hati kita, di tempat hati yang kotor, kira-kira air yang bening akan menjadi kotor. Dan Tuhan tidak mau ini terjadi atas kehidupan kita. Ya, Tuhan ingin agar kalau hidup saudara kotor, Tuhan ingin bersihkan terlebih dahulu dalamnya. Dibersihkan dulu dalamnya oleh darah pemercikan anak domba Allah. Dan begitu dihapuskan dan dibersihkan lewat kasih Kristus, jika Roh Kudus masuk, istilahnya begini, gak ada yang mubazir dalam semua pemberiannya Tuhan. Dan kalau sudah masuk di hati kita, ini bisa dinikmati banyak orang. Nangkep ya? Pertanyaan saya, hati saudara gimana? Sekali lagi, Roh Kudus itu roh suci. Gak mungkin bisa hadir di hati yang kotor. Makanya yang pertama kali kita minta darah Yesus untuk membasuh dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab tanpa itu Roh Kudus masuk pun hidup kita pun gak akan pernah bisa beres. Karena ada dosa yang selalu ada. Roh Kudus tidak akan tinggal di tempat hati yang kotor. Roh Kudus rindu ada dan tinggal di tempat hati yang sudah dibersihkan lewat darah anak domba. Itu poin pertama. Jadi sebelum terima Roh Kudus berarti terima Yesus dulu. Minta pengampunan dosa dulu. Dan baru itu izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Nomor dua. Siapakah 120 ini? Yang nomor dua adalah ini nih. Orang-orang yang taat dan orang-orang yang setia. Dalam Lukas 24 ayat 49 dikatakan begini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Tetapi kamu harus, garis bawahi kata itu. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Untuk mendapatkan Roh Kudus, ternyata 120 orang ini dipersiapkan, dilatih untuk belajar taat. Taat dalam arti apa? Tinggal di kota, gak kemana-mana. Itu belajar taat Bapak Ibu. Sebab kalau Roh Kudus diberikan dan ini udah biasa belajar taat. Waktu dia berjalan, dia mengalami kepekaan, ketajaman untuk tetap terkonek dengan Roh Kudus. Dan dia udah biasa untuk taat karena dalam kehidupan sehari-hari dia udah belajar taat kok. Taat menjadi sesuatu yang mudah dan gampang dilakukan karena mereka belajar taat untuk tinggal di rumah. Saya tidak tahu apakah ini istilah lockdown pada waktu itu 10 hari, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu adalah mereka nggak kemana-mana. Mereka tetap ada di sana. Dan itu ternyata melatih mereka untuk taat dan setia. Ya. Nah, taat itu berbicara bagaimana kita melakukan. Saya ulangi, taat berbicara bagaimana kita melakukan. Tetapi bicara tentang setia itu berbicara bagaimana kita mencapai tujuan pada akhirnya. Berarti kalau taat bicara soal melakukan, berarti ada proses di dalamnya. Nah makanya gak gampang saudara taat, gak gampang. Kita taat itu susah banget Bapak Ibu, susah banget. Tapi kalau, dengar, Yesus saja udah belajar untuk taat dan menjadi teladan bagi kita. Mari kita belajar taat. Saya mau tunjukkan ayatnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini ya. Ini langsung saya pakai terjemahan Message Bible dalam terjemahan ya.
Ia menjalani kehidupan yang tidak mementingkan dirinya. Selfless. Dia tidak egois. Itu Yesus. Dan dia taat kemudian mati tanpa pamrih. Dia taat dan jenis matinya yang terburuk saat itu adalah penyaliban. Lihat. Dalam Message Bible bagus sekali ya, dipakai terjemahan bahwa ketaatan itu punya hubungan yang cukup kuat dengan yang namanya ketidakegoisan. Berarti begini, ketaatan kita membuat kita tidak egois, tetapi justru kita mempedulikan orang lain. Saya mau share, ini penting sekali. Waktu Yesus belajar taat, karena Bapaknya menyuruh untuk tinggalkan surga, melucuti semua mahkota dan semua ditinggal, mengosongkan diri dan taat. Alkitab berkata, taat mati sampai di atas kayu salib. Itu ketaatannya Yesus. Dan ketaatannya ternyata membuahkan hasil kepedulian kepada orang lain. Dengar, ini penting sekali. Taat membuat kita peduli sama orang lain. Kalau saudara tidak taat, maka saudara sama saja menjadi orang yang egois. Saya mau kasih contoh ya, yang simple aja. Pada waktu lampu merah, saudara taat. Saudara nggak melanggar peraturan. Saudara memberikan kesempatan hak-hak orang lain yang ada di sebelah kanan saudara nyebrang. Yang di sebelah depan saudara boleh belok. Saudara nunggu sampai lampu hijau. Saudara taat, saudara tidak mementingkan diri saudara sendiri. Dan saudara peduli sama orang lain. Kecelakaan pun akan terhindarkan. Coba kalau misalnya merah, saudara itu egois ya. Wah, kemerungsung, buru-buru. Saya mau begini, wah saya harus begini-begini. Akhirnya saudara merebut hak orang lain dan saudara nggak peduli kanan kiri, kecelakaan. Saudara bukan saja membahayakan orang lain, tapi saudara sedang membahayakan diri saudara sendiri. So artinya begini, ketidaktaatan, keegoisan bukan saja membahayakan orang lain, tapi bisa meremukkan dan membahayakan diri kita sendiri. Mari belajar taat. Belajar taat karena pada saat kita taat, pasti kita akan peduli sama orang lain. Betul loh Bapak Ibu. Saya kasih contoh yang lain. Waktu kita makan, kita ngantri. Kalau di SGS kita dilatih untuk ngantri Bapak Ibu. Belajar ngantri. Seburu apapun, saudara harus belajar ngantri. Saudara harus belajar taat. Dan tidak mengambil hak-hak orang lain. Di depan saudara, di belakang saudara, semua itu ngantri semua. Lah kalau saudara egois, saudara ngambil makan daging seenaknya, saudara serobot tempatnya orang lain. Saudara egois, saudara sedang merusak hubungan, bahkan saudara nggak peduli sama orang lain. Intinya begini, bicara ketaatan, bicara bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Tapi bicara soal kesetiaan, itu bicara pada saat bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan. 120 diajar untuk taat dan diajar untuk setia. Tinggal di rumah, tinggal di kota, jangan kemana-mana sampai engkau diperlengkapi. Jangan-jangan waktu inilah saudara ingin diperlengkapi oleh Tuhan. Saya rindu saudara selama ini selesai nanti kita tuh keluar. Kayak orang-orang yang ada di Yerusalem itu turun dari loteng dengan pengurapan kuasa yang luar biasa. Nomor tiga. Orang-orang 120 adalah orang-orang yang mau membayar harga. Mau membayar harga. Saya mau tunjukkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan ke-13. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya. Lihat ayat itu. Rasul-rasul itu tidak sekedar hanya di bukit terus lalu menikmati kemuliaan dan pemandangan. Enggak, mereka pulang dan mereka kembali. Artinya bahwa ada waktunya kita
menyatakan kemuliaan Tuhan, melihat kasih sayang Tuhan. Tapi ada waktunya kita kembali ke bisnis kita kembali ke rumah kita. Nah, waktu kita kembali, mari kita belajar. Orang-orang yang mulai bayar harga di situ. Ya. Dan mereka tiba di kota, lihat ini, mereka naik ke ruangan atas tempat mereka menumpang. Tempat mereka menumpang itu adalah tempat minggu yang lalu, beberapa hari yang lalu, di mana Yesus melakukan perjamuan Paskah di sana. Artinya begini, ruangan atas itu menjadi base campnya mereka. Dan sekarang bukan 12 orang, tapi ada 120 orang. Saya percaya kelipatan 10 kali lipat ini membuat udara menjadi panas. Belum mereka mengunci pintu mungkin ketakutan. Belum lagi kalau mereka sedang istilahnya capek mau baring-baring. Sebab gak ada yang keluar-keluar, mereka ada di sana 10 hari untuk menantikan itu. Kok saya yakin mereka bayar harga luar biasa. Belum lagi kalau misalnya sakit perut, saya gak tahu, bisa bayangkan kalau MCK 120 loh. Itu angka yang gak main-main. So bayangkan, loteng itu bukan loteng seperti hall gereja kita. Bukan, itu loteng yang gak terlalu besar juga sebetulnya. Karena itu kan rumah, bukan hall, bukan gedung pertemuan. Itu rumah orang yang ada loteng yang cukup besar. Alkitab cuma ngomong kayak begitu. Cuma enggak dikasih tahu berapa kapasitasnya. Tapi yang saya mau share adalah ini loh Bapak Ibu. Orang-orang 120 ini adalah orang yang mau berani bayar harga luar biasa. Mari kita belajar dari kisah Yesus. Dia bayar saya dan saudara dengan harga yang luar biasa. Hanya untuk mendapatkan saya dan saudara. Ingat akan hal ini ya. Begitu berharganya saya dan saudara. Sampai Yesus berani bayar harga yang mahal dengan darah dan nyawa. Dengan darah dan nyawa. Itu berarti begini. Kita itu sangat berharga. Dia tahu kita itu lebih hebat daripada yang ada di dunia ini. Saudara lebih keren, saudara lebih mulia. Tuhan sayang dan cinta sama saudara. Makanya Tuhan selamatkan saudara dan ambil saudara dari bumi ini dan dibayar dengan lunas. Ada satu ungkapan, pay the price. Bayarlah apa yang harus kau bayar. Jangan tahan apa yang kau harusnya bayar. Jika saudara tahu saudara harus bayar dan saudara bayar, saudara akan mendapatkan sebuah harta yang berharga. Bahkan saya menulis dalam satu quotes ya, harga yang kau bayar akan menentukan hasil yang akan kau dapatkan. Semakin saudara membayar begitu mahal, semakin kita dapatkan sesuatu yang lebih berkualitas. Betul enggak? Coba renungkan kalimat ini. Apa yang kita bayar mahal, berani sampai berjuta-juta, itu begitu bernilainya barang ini sampai kita berani bayar Bapak Ibu. Dan apa yang kita bayar itu menentukan apa yang kita dapat. Makanya kenapa kok Yesus berani bayar kita bahkan dengan darahnya yang mahal. Saya mau katakan begini, kita spesial di matanya Tuhan. Tuhan bayar kita dan kita bukan murahan. Kalau kita bukan murahan, berhenti melakukan dosa. Dosa membuat kita murah. Kita sudah dibeli dengan darah yang mahal, kita bukan orang murahan Bapak Ibu. Kita udah dibeli dengan barang sesuatu yang bernilai, yang luar biasa, yang surga sendiri mengakuinya. Yaitu anak Allah yang hidup. Wow. Biaya itu selalu berhubungan dengan kualitas. Apa yang saudara bayar itu biasanya saudara tahu kualitasnya kayak apa. Ya, saya mau tunjukkan satu gambar tentang ini. Kalau saudara mau kualitas saudara yang saudara bayar punya kualitas yang tinggi,
saudara perlu letakkan duit bayaran itu lebih besar di sana. Sehingga kualitasnya bisa naik. Betul nggak? Kita perlu bandrol duit cukup banyak di sini biar kualitasnya bisa naik. Tapi kalau duitmu sedikit, kualitasnya turun. Nah banyak orang, ya nggak apa-apalah yang penting murah begitu. Yang penting murah, kau juga dapatkan yang tidak berkualitas. Betul nggak? Baru dipakai 2 hari jebol, baru dipakai 3 minggu udah hancur begitu. Tapi ada yang beli dengan nilai harga yang cukup fantastis, tapi ini awet sampai 5 tahun. Bayangkan kan, Yesus itu mati bagi kita dengan darah yang mahal seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Untuk apa? Kualitas saudara itu dinaikkan. Kualitas saudara itu diangkat oleh Yesus. Saya mau katakan, saudara orang yang paling berharga di muka bumi ini. Pengenalan kita akan tergantung banyak akan harga yang kita bayarkan. Pengenalan kita akan tergantung berapa banyak harga yang akan kita bayarkan. Kalau saudara mengenal Allah saudara dengan sungguh-sungguh, mengenal pribadinya yang luar biasa, saudara berani kok bayar harga luar biasa. Saya mau baca Alkitab, saya mau bayar harga luar biasa. Saya mau doa pagi, saya mau bayar harga luar biasa. Kenapa? Saudara ngerti. Kalau saudara bayar ini, karena saudara mengenal apa yang saudara akan dapatkan. Wow. Nomor 4 yang terakhir. Siapakah 120 ini? 120 ini adalah orang-orang yang sehati dan sedoa bersama-sama. Mereka orang-orang yang seia sekata. Mereka orang-orang yang kumpul tetapi nyambung, ngeklik, ngerti perasaan satu dengan yang lain. Tahu kode-kode mereka, tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Mereka orang-orang yang kita berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Itu orang-orang 120. Kita mau terima Roh Kudus tapi kalau rumah tangga aja gak sehati. Orang tua anak gak sehati, susah Bapak Ibu Roh Kudus turun. Lihat ayat ini, mereka semua bertekun dalam sehati. Kesehatian itu membuat surga terbuka, bahkan doa kita menghadirkan kekuatan kuasa yang luar biasa. Mari kita sepakat, kita berdoa bersama selama 1 minggu ini dan yakin Roh Kudus bergerak di dalam kehidupan kita. Kok saya percaya ya, di masa-masa susah dan sulit seperti ini, itu justru kepedulian untuk sesama itu makin kuat. Betul enggak Bapak Ibu? Masa sulit itu ternyata menjadi alat untuk membangun doa, kepedulian, kata sesama, kata saling berbagi itu muncul. Saya suka sekali teman-teman di SGS saling menolong, saling memberi, saling melakukan hal-hal yang baik. Wah, saya bersyukur sekali teman-teman saudara-saudara boleh saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan kita punya grup di WA untuk toko bersama ya. Semua boleh publikasi semua apa yang dijual di sana. Kita dari jemaat ke jemaat kita saling beli satu dengan yang lain. Tiba-tiba masalah yang kayak begini yang terjadi di tengah-tengah kesulitan tiba-tiba membangunkan loh rasa kebersamaan, kesetiaan, pertemanan, persahabatan. Itu tiba-tiba muncul. Bukankah ini momentum yang luar biasa, kesempatan untuk kita menarik kuat kuasa Roh Kudus turun hari ini buat kita? Saya berdoa ini terjadi di rumah-rumah pada hari ini dimanapun saudara berada. Pada saat kita bertekun sehati dalam doa, Roh Kudus dicurahkan. Nah, sebagai closing saya mengingatkan ada 4 prinsip, 4 poin yang saya garis bawahi. Yang pertama, ada tanda darah. Pastikan ada darah Yesus yang menebus. Itu passwordnya. Begitu passwordnya udah dapat, beres. Yang kedua,
Mari latihan taat, latihan setia dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Karena orang yang taat dan setialah, Roh Kudus akan turun di sana. Karena ketaatan itu dibutuhkan. Waktu Roh Kudus bicara dan punya pesan, kamu harus begini, kamu harus begini. Kita harus mengalami kepekaan. Dan latihannya adalah mari kita belajar taat dan setia. Melakukan firman Allah. Jadi warga, citizen yang baik, warga negara yang baik. Ketiga, mau bayar harga. Sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Sungguh-sungguhlah mencari kebenaran firman. Bangun pagi, bayar harga untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. So akan dapatkan apa yang sudah dapatkan. Tahu kunci kesuksesan? Orang sukses adalah orang yang mau bayar harga. Gak mungkin kau sukses tanpa sebuah bayar harga. Tapi dengar, seberapa banyak kau bayar, kau berusaha sampai mati-matian dan sampai berdarah-darah, maka kesuksesan pun akan menjemput kita. So artinya mari kita berani bayar harga. Sama dunia kita mencukupi kebutuhan kita bisa seperti itu. Apalagi sama Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita sehati dalam doa. Percaya kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya. Saya ingin kita mengangkat satu pujian kemuliaan bagi Tuhan. Dia Yesus yang telah mati bagi kita. Dia Yesus yang telah bangkit bagi kita. Dan dia Yesus yang telah naik ke surga. Dan Roh Kudus dicurahkan di rumah-rumah. Kita menyanyi lagu praise. Saya minta Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama sebelum kita doa penutup dan doa berkat bersama-sama. Ya, haleluya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Amin. Percaya bahwa Tuhan menyediakan hidup yang kekal. Percaya Roh Kudus dicurahkan buat saya dan saudara. Roh penolong, Roh penghibur, Roh kekuatan, Roh yang mempersenjatai kita hadir buat saudara. Dia Yesus telah bangkit. Sungguh sangat dahsyat kuasanya. Kuasa maut, Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Sungguh Dia Yesus telah bangkit. amin. Sungguh sangat dahsyat kuasanya. Kuasa maut, Kuasa telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh siapa? kuasa kebangkitannya. Yesus. Yesus hidup dan ke surga, dicurahkan Roh Kudusnya, berkehidupannya, bangkitlah gerejanya. Yesus hidup selamanya, tak berubah kuasanya, berkata di surga, di atas kita. Yang percaya Yesus bangkit katakan amin. Yang percaya Yesus naik ke surga katakan amin. Yang percaya Roh penolong diutus diberikan katakan amin. Yes, haleluya. Amin. Dia Yesus telah bangkit dan mati. Dia Yesus telah bangkit. Amin. Sungguh sangat dahsyat kuasanya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitannya. Yesus. Dia Yesus telah bangkit. Sungguh sangat dahsyat kuasanya. Maut telah dikalahkan, kuasa dosa dihancurkan oleh kuasa kebangkitan. Haleluya. Yesus bangkit naik ke surga, dicurahkan Roh Kudusnya, penuhi umatnya,
surga turun atas kita. Berkat dari surga, Berkat dari surga turun atas kita. berkat dari surga, Berkat dari surga turun atas kita. haleluya. Yang percaya Yesus bangkit mengatakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita yang luar biasa. Amin, 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 amin. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu, dan percaya tangan Tuhan memberkatimu. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek, bahkan terlalu panjang sampai akhirnya tidak bisa menjangkau. Percaya Tuhan bisa menjangkau engkau yang ada di rumah-rumah. Percaya, percaya, percaya. Darahnya menetes dan mengampuni dosamu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, haleluya, seluruh hidupku di alatmu menyembahmu. Buka hati, kau yang ada di rumah. Saya berdoa pada hari ini, Roh Kudus turun atasmu, mempersenjatai, melengkapi engkau. Aku mengutusmu dimanapun kau berada, menjadi saksi Kristus, menjadi pewarta-pewarta Injil. Dengan kesehatian dan doa penuh, kau akan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang. Tapi sebelum engkau dipakai orang, engkau akan melihat pekerjaan Tuhan yang hebat atas kehidupanmu. Di rumah selama hari-hari ini, tiba-tiba ada kebangunan yang besar yang terjadi. Kematian-kematian ekonomimu, kami memperkatakan kuasa kebangkitan itu mengalir dan kemuliaan bahkan Roh Kudus turun atasmu. Tiba-tiba ada hikmat baru yang Tuhan taruh dalam hatimu. Tiba-tiba ada penyelesaian demi penyelesaian yang belum selesai. Tiba-tiba ada pintu-pintu yang tergoncang dan terbuka bagi hidupmu hari ini. Dan kau menatap bahwa Tuhanmu, Tuhan yang hidup, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Terima berkat kasih anugerah Allah Bapa menyertaimu, menerimamu sebagai anak. Bahkan semua persembahan yang kau bawa dalam rumah Tuhan hari ini dan minggu ini, Tuhan terima dengan anugerahnya. Bekerjalah dengan antusias, dengan hikmat yang baru. Berkaryalah dan jadi berkat dimanapun kau berada. Mulai peduli dan belajar taat. Roh Kudus akan membimbing karena dia roh pembimbing. Roh Kudus akan menuntunmu. Roh Kudus akan mengajarkan hikmat-hikmat yang baru. Sehingga kau menjadi orang yang berkreasi dan berkreatif di atas rata-rata. Diberkati kiranya pekerjaan, rumah tangga, sekolah anak-anak semuanya turun atasmu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Penyertaan kasih Kristus mempelai surga. Bahkan Roh-Nya yang kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. 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 God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.